Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan. Mohon maaf sekarang secara asinkronus, karena memang saya sekarang ada di luar kota untuk penugasan dari fakultas. Tapi saya harap dari materi yang saya sampaikan melalui platform YouTube ini bisa membantu teman-teman semua belajar dan juga memahami materi lanjutan dari observasi, gitu ya. Oke, rekan-rekan sekalian, jika kita melanjutkan dari pembahasan yang minggu lalu ya, minggu lalu kita ada di sini. Nah, ada di penggolongan penggunaan observasi itu untuk penelitian. Nah, jika kita mengacu kepada skema ini memang ada dua opsi penggunaan observasi. Yang pertama adalah untuk penelitian, yang satu lagi untuk pemeriksaan psikologis. Kalau penelitian minggu lalu kita sudah belajar bahwa sebuah metode observasi itu akan memiliki nilai metode ilmiah jika dalam prosesnya kita memiliki maaf, jika dalam prosesnya ada 4 kriteria yang dipenuhi. Yang pertama adalah adanya tujuan dalam pelaksanaan penelitiannya. Lalu yang kedua penggunaan sistematika, kemudian metode yang digunakan pun juga terstruktur. Lalu yang ketiga adalah adanya bantuan dari dari widget tertentu untuk recording. Kemudian yang keempat adalah bisa di cross check untuk mengetahui derajat validitas dan kredibilitasnya. Itu adalah dalam konteks penelitian. Nah, namun dalam sisi yang lain kita juga paham bahwa observasi tidak hanya digunakan hanya dalam konteks meneliti saja, tapi juga ada beberapa aspek yang menggunakan metode beberapa area yang menggunakan metode observasi sebagai domainnya untuk mendapatkan data yang mereka butuhkan. Nah, dalam hal ini selain penelitian ada juga yang namanya pemeriksaan psikologis. Nah, pemeriksaan psikologis ini merupakan suatu kondisi di mana kita mencoba untuk menilai, mengasesmen kondisi mental, kondisi psikologis dari seseorang. Dan untuk menilai itu, kita biasanya menggunakan beberapa instrumen, teman-teman semua. Ada penggunaan observasi, ada penggunaan wawancara, ada penggunaan skala alat tes, kemudian juga ada penggunaan tes-tes yang sudah terstandarisasi oleh para para tokoh, kemudian juga para asosiasi yang memang mengeluarkan dan memiliki paten terhadap alat tes tersebut. Oke. Nah, untuk yang observasi sebagai metode penelitian, saya rasa tidak perlu dibahas lagi karena kita sudah sampaikan minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam observasi sebagai pemeriksaan psikologis. Ini ya. Oke. Nah, dalam konteks pemeriksaan psikologis, observasi itu memberikan bantuan kepada observernya atau orang yang mengamati terhadap informasi-informasi yang mungkin tidak bisa kita dapatkan datanya secara verbal begitu ya. Jadi kita melihatnya dari tampilan perilaku, kemudian gaya berpakaian, lalu juga berkaitan dengan gestur-gestur yang ditunjukkan selama proses pemeriksaan berlangsung. Nah, pemeriksaan psikologis ini menjadi hal yang penting sekali untuk dapat kita dapat kita miliki datanya. Apalagi kita bekerja di bidang yang membutuhkan banyak sekali pengamatan data mengenai kondisi kejiwaan seseorang. Oke, sebentar ya, saya mengkondisikan suara terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan. Nah, dalam konteks pemeriksaan psikologis, ini yang punya wewenang utama adalah mereka-mereka yang memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan. Nah, dalam konteks pemeriksaan, ini tadi ya ada observasi, ada wawancara, skala alat tes, kemudian juga tes-tes standarisasi. Siapa mereka? Mereka adalah para profesional yang berada di bawah naungan psikologi. Psikolog? Boleh. Yang non-psikolog seperti S1 psikologi, S2, S3 yang mungkin memiliki peran sebagai asisten psikolog juga boleh gitu ya. Nah, tapi ada perbedaan mendasar ketika sudah menyangkut
hak dan juga tanggung jawabnya. Hak dan tanggung jawabnya berkaitan dengan seperti teman-teman jadi silap. Nah, jadi belah. Nah, kayak gini aja. Nah, nah, misalkan tadi ada psikolog, ada non psikolog. Dalam arti non psikolog ini adalah mereka yang berada di bawah naungan psikologi ya, 1, S2, S3. Nah, mereka memiliki wewenang untuk melakukan asesmen awal. Boleh Pak, boleh. Mahasiswa psikologi boleh melakukan asesmen awal. Boleh wawancara, boleh. Intake interview boleh. Observasi boleh. Mengambil data terkait dengan informasi-informasi awal boleh gitu ya. Nah, mendalami kondisi klien. Nah, klien yang seperti apa? Mendalami kondisi klien yang dia memang memiliki suatu hal yang perlu untuk kita dalami, memiliki sesuatu kondisi yang memang perlu untuk kita bantu kondisi tersebut, dan mungkin yang bersangkutan kliennya merasa tidak nyaman dengan kondisi yang sedang dia derita seperti itu. Nah, itu boleh kita menggunakan metode-metode untuk observasi, wawancara, dan seterusnya. Nah, dilihat dari mana? Dilihat dari interaksinya, cara dia untuk berinteraksi, cara dia untuk berelasi, cara dia untuk menanggapi obrolan, kemudian pola interaksinya, pola komunikasinya, apakah harus berpikirnya koheren. Dalam berarti koheren itu adalah nyambung ya, saya tanya apa, dia jawabnya sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Nah, yang tidak koheren adalah ketika saya tanyanya A, tapi dia jawabnya itu yang tidak ada kaitannya dengan A. Itu yang tidak koheren. Nah, kemudian yang kedua adalah memperkuat dan melengkapi hasil tes. Nah, karena hasil tes itu adalah hasil yang hasil yang memang dia berdasarkan paper base begitu ya teman-teman. Jadi kayak kita gini, analoginya kayak kita ujian. Misalkan teman-teman lagi ujian UTS, kemudian di tengah-tengah ujian teman-teman minta, saya mau izin Pak, mau ke toilet, gitu. Tidak bisa ditunda lagi gitu ya. Teman-teman ke toilet nih. Nah, ketika teman-teman di toilet, itu kan waktu pengerjaan tes selama ada di ruangan itu kan tidak berubah ya, terus bergulir, terus berjalan. Nah, teman-teman semua menghabiskan beberapa waktu di toilet, itu berarti merugikan teman-teman semua. Nah, ketika teman-teman semua kembali ke kelas, teman-teman yang lain yang mungkin di menit keberapa mereka sudah sampai nomor 20. Nah, teman-teman baru di nomor 10, barangkali seperti itu. Nah, kalau dalam konteks tes, ya udah, berarti teman-teman harus menjalankan sesuai dengan waktu yang disediakan. Itu ya, jadi kita buta aja dengan kondisi yang terjadi. Namun, dengan adanya observasi, kita kan bisa menilai, oh ternyata dia tadi ke toilet karena memang tidak bisa ditunda lagi, entah mungkin karena mual lah, atau mungkin karena mungkin perutnya mules atau apa, ya macam-macam alasannya begitu ya. Nah, sebagai seorang psikolog yang ingin hasil tesnya itu adalah komprehensif, maka nanti klien yang tadi keluar dari ruangan tes, nanti setelah sesi tesnya berakhir, dia akan diberikan sesi khusus untuk menyelesaikan tes yang tadinya dia tinggalkan, sehingga hasil tesnya itu tetap kredibel, hasil tesnya tetap sesuai dengan kondisi yang memang dia miliki, yang mungkin memang ada dalam dirinya, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, nah ini baru mulai ada pembedaan dalam konteks wewenang di sini. Nah, ketika berkaitan dengan observasi yang digunakan untuk penegakan diagnosa, maka kita harus stop di sini karena sampai tahapan ini dan tahapan selanjutnya, ini yang punya wewenang adalah psikolog. Mahasiswa psikologi S1, S2, S3, dan psikolog itu memiliki kurikulum yang berbeda teman-teman semua. Karena berbeda kurikulumnya, maka pengetahuan yang dimilikinya pun juga berbeda. Perbedaan pengetahuan ini membuat yang bersangkutan ini memiliki wewenang, tugas, hak, tanggung jawab yang juga berbeda. Nah, penegakan diagnosa ini hanya diizinkan untuk para psikolog. FYI aja sebagai informasi, sejauh ini profesi psikologi itu sudah diakui sebagai tenaga kesehatan, khususnya
khususnya untuk psikologi klinis, gitu ya. Kita sudah dianggap setara dengan nakes atau tenaga kesehatan yang lain. Contoh misalkan dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, apoteker, atau mungkin nakes yang lain. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes, teman-teman semua. Nah, karena kita sudah masuk ke level itu, maka ketika kita akan menyampaikan hasil, menegakkan diagnosa, maka kita perlu sangat berhati-hati. Tapi begini, teman-teman apakah sudah tahu maksud dan arti dari diagnosa? Diagnosa itu merupakan sebuah pengambilan keputusan terhadap kondisi yang dialami oleh seseorang yang membutuhkan atau seseorang yang diasesmen kondisi baik itu fisik maupun jiwanya. Diagnosa itu dilakukan dalam beberapa profesi, baik itu dokter, baik itu perawat, bidan, dan juga sekarang psikolog. Nah, untuk mendiagnosa maka kita memiliki beberapa dasar, gitu ya, beberapa standar. Nah, di psikologi, standar utama yang kita gunakan untuk membedakan, apakah sebuah kondisi, sebuah perilaku itu dapat dikatakan sehat atau tidak, itu kita menggunakan dua dasar. Yang pertama DSM, yang kedua adalah PPDGC. Nah, ini mungkin sebagai bentuk pertanyaan dan juga feedback aja, teman-teman silakan. Mungkin di kolom komentar teman-teman tuliskan apa itu kepanjangan dari DSM, apa itu PPDGJ, gitu ya. Anggap aja sebagai bentuk nilai keaktifan. Dan teman-teman sekalian, PPDGJ itu merupakan suatu pedoman begitu yang dimiliki oleh profesi kita untuk membedakan mana sih perilaku yang sehat, mana perilaku yang tidak sehat, mana perilaku yang normal, mana perilaku tidak normal. Dan semua itu terkemas dengan rapi dalam sebuah buku yang tadi saya bilang ada PPDGJ, ada DSM. Silahkan dituliskan kira-kira apa arti atau mungkin apa sih kepanjangan dari dua jenis buku itu. Nah, lanjutnya lagi begini teman-teman semua. Sebagai bentuk penggambaran, misalkan kita hidup di dua negara, misalkan di Amerika dan juga mungkin di Indonesia. Nah, di Amerika ketika kita memanggil nama orang tua, memanggil nama orang yang lebih tua, entah itu orang tua kita maupun orang yang lebih dewasa, meskipun tidak ada hubungan darah begitu ya, itu tidak masalah kan. Misalkan kita memanggilnya by name ya, memanggilnya dengan namanya langsung kan nggak masalah, nggak ada yang mempermasalahkan itu sebenarnya, dan itu menjadi budaya di sana. Tapi apakah teman-teman berani menggunakan budaya itu di Indonesia? Boleh nggak kita menggunakan hal itu di Indonesia? Boleh nggak kita memanggil orang tua kita langsung dengan nama di sini? Ya boleh aja, tapi nanti ada konsekuensinya, entah dicoret dari kakak gitu ya, atau mungkin nanti teman-teman mendapatkan beberapa perlakuan sebagai bentuk konsekuensi dari tindakan itu. Nah, teman-teman harus bisa membedakan. Nah, membedakannya ini apa? Dalam konteks budaya, artinya budaya dan norma serta etika yang berlaku di Indonesia tidak sama dengan yang ada di Amerika. Nah, ini menjadi konteks pembedanya, sehingga membedakan mana perilaku yang tidak boleh, mana perilaku yang boleh. Di konteks psikologi, pembedaan ini menjadi hal yang rancu, karena kalau kita karena apa yang menjadi dasar kita, itulah kenapa sebabnya ada buku DSM dan juga PPDGJ yang nantinya perlu untuk kita miliki. Saya merekomendasikan untuk dimiliki. Terlepas teman-teman semua mau berprofesi di bidang apapun gitu ya. Nggak harus di bidang klinis. Mau di PIO, pendidikan perkembangan sosial, di bidang yang lain. Buku PPDGJ dan buku DSM itu adalah dua jenis buku yang saya harap teman-teman semua memilikinya, karena memiliki benefit yang sangat besar untuk dapat meningkatkan level pemahaman kita tentang perilaku-perilaku baik yang normal maupun yang tidak normal dalam konteks psikologi. Dan bukunya murah kok, saya nggak endorse ya, karena nggak pernah di endorse. Nah, tapi teman-teman silakan, itu kalau buku yang DSM itu sudah banyak di versi online-nya.
Kemudian untuk yang PPDGJ itu juga sudah banyak dijual di marketplace maupun juga di toko buku terdekat. Harganya murah saja. Untuk yang PPDGJ saya rasa nggak lebih dari 20.000. Jadi sangat-sangat terjangkau. Apalagi kalau melihat uang jajan teman-teman semua yang sekarang mungkin sudah berberapa, mungkin 2 digit gitu ya. Jadi saya rasa untuk 20.000 itu sangat worth it untuk teman-teman miliki. Ya, oke. Nah, poin yang keempat adalah observasi itu digunakan untuk mengevaluasi proses dan juga hasil intervensi. Nah, proses dan hasil intervensi itu merupakan suatu bentuk lanjutan dari diagnosa. Setelah kita mampu mendiagnosa seseorang, kita sebutlah mungkin dia mengalami kondisi depresi, gitu ya. Nah, ketika kita mendiagnosa dia mengalami kondisi depresi, artinya kita langkah selanjutnya adalah menentukan jenis perlakuan, apa yang ingin kita benahi, apa yang ingin kita perbaiki dari yang bersangkutan, apa yang ingin kita pulihkan dari yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan bisa lepas dari kondisi depresifnya itu step by step. Gitu. Nah, ketika kita memberikan semacam mungkin bentuk terapi, intervensi adalah pemberian perlakuan gitu ya, untuk merubah kondisi awal menjadi kondisi yang diharapkan. Ketika kita merubah beberapa kondisi tersebut dengan terapi yang mungkin kita terapkan sebagai seorang psikolog, maka dalam prosesnya bertahap kita harus observasi apakah ada perubahan dari kondisi awal dan kondisi yang sekarang. Bahkan prinsip observasi itu tidak hanya dalam konteks terapi psikologi, tapi juga dalam konteks terapi-terapi yang sifatnya menggunakan farmakologi, ya, obat dari dokter. Nah, biasanya kan kita akan diminta begini, ketika kita periksa ke dokter, kemudian, mohon maaf, misalkan kita masuk rumah sakit begitu ya, kemudian kita diberikan beberapa jenis pengobatan. Nah, dokter kan biasanya akan bertanya, gimana Bapak Ibu setelah diberikan obat, apakah ada efek yang dirasakan gitu ya, apakah lebih baik kondisinya. Itu bentuk dari monitoring. Yang monitoring ini bisa berbentuk dua, ada yang observasi, ada yang tidak observasi. Bisa melalui verbal ditanyakan atau observasi yang tadi saya bilang. Nah, ketika kita diobservasi secara verbal oleh dokter, itu kita menyampaikan, iya dok, saya seperti ini sekarang, berkat obatnya seperti itu. Nah, dokter kan juga akan mengamati bagaimana dari raut wajah, apakah sudah mulai membaik ekspresinya, mungkin dari cara berbicaranya, nada suaranya, volumenya sudah mulai bersemangat, kemudian juga gesturnya pun juga yang mungkin awalnya sebelum ada pengobatan mungkin lemes gitu, nunduk terus, nggak bisa angkat kepala. Nah, sekarang sudah lebih tegak gitu ya, sudah lebih semangat. Nah, itu kan merupakan bentuk observasi, dan itu juga berlaku di psikologi. Ketika ada klien datang misalkan, kemudian dia datangnya kondisi tunduk, lemas, apa kok bangga aku, tapi kayak apa namanya, tidak bersemangat, tidak berenergi gitu ya, kemudian kayak banyak sekali mendung di kepalanya. Ini setelah kita lakukan terapi, kita amati, observasi, dan juga kita wawancara beberapa fase ya setelah adanya perlakuan tadi. Nah, itu kan kita tahu bagaimana proses perkembangannya step by step ya gitu. Oke. Nah, sehingga inilah tujuan observasi. Ini adalah bentuk penggunaan observasi dalam konteks pemeriksaan psikologis ya. Dan dalam konteks pemeriksaan psikologis, observer atau orang yang mengobservasi ini haruslah orang-orang yang terlatih dan terdidik, teman-teman semua. Terdidik artinya seperti teman-teman sekarang, diberikan materi, diberikan presentasi, diberikan banyak informasi yang sudah saya kumpulkan untuk saya delivery ke teman-teman semua dalam bentuk pengetahuan. Nah, selanjutnya terlatihnya bagaimana? Terlatihnya adalah ketika saya atau mungkin tutor atau mungkin dosen yang lain memberikan penugasan berupa, coba amati di lingkunganmu, coba observasi di orang terdekatmu, coba wawancara orang yang ini itu dan ini itu. Nah, itu merupakan bentuk diri kita melatih gitu ya. Melatih itu kan berarti meningkatkan kompetensi, keterampilan yang dimiliki. Kalau yang tadi kan pengetahuan ya, ini keterampilannya. Terampil nggak dia mengobservasi? Seperti minggu lalu,
Saya berikan teman-teman semua kesempatan untuk bertugas mengobservasi orang-orang yang mudah untuk diobservasi perilakunya, itu juga merupakan bentuk dari melatih. Harapannya apa, Pak? Harapannya ya tadi selain selain teman-teman menjadi individu yang observer yang terlatih ya dan terdidik, dan juga nanti akan ada output nilai. Karena kita kan di konteks akademik begitu ya, dan nanti nilai ini akan menjadi bagian dari output yang nantinya sebagai evaluasi apakah teman-teman selama menjalankan menjalankan perkuliahan ini dapat memahaminya dengan betul atau mungkin pemahamannya masih belum belum begitu optimal. Nah, ini kan nanti dari nilai itu, dan nilainya didapat dari penugasan, kemudian juga partisipasi dan juga lain sebagainya. Oke. Nah, untuk metode pencatatan ini akan kita pelajari di minggu di minggu mungkin di minggu yang ketiga, 4 dan mungkin kelima kita akan belajar tentang metode pencatatan ya, teman-teman semua, termasuk juga jenis-jenis observasi. Oke, Oke. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, karena ini juga bentuk aktifan juga ya, jadi silahkan teman-teman boleh bertanya di chat, kolom chat, atau mungkin bertanya dalam mau bertanya melalui Wapri ke saya juga boleh gitu ya. Karena memang idealnya sekarang kita kan luring, tapi mohon maaf karena memang ada beberapa penugasan, jadi sementara saya tukar dengan perkuliahan asinkronus daring gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke sini. Nah, etika penelitian dalam observasi. Observasi itu kan sebuah instrumen. Wawancara juga instrumen yang akan kita gunakan untuk mengasesmen, untuk menilai. Oleh karena itu, penggunaannya pun tidak sembarangan. Teman-teman harus, rekan-rekan semua harus mengikuti kaidah yang sudah ditentukan oleh kesepakatan dari majelis dan keilmuan yang kita yang menaungi kita. Dalam konteks ini adalah HIMSI. Teman-teman sudah kenal HIMSI toh? Himpunan Psikologi Indonesia, sebuah organisasi yang menaungi para psikolog, non-psikolog yang dia berprofesi sebagai mungkin asisten psikologi, mahasiswa S1, S2, S3, dan sebagainya yang dia ada di naungan psikologi. Nah, HIMSI itu mencoba melindungi para anggotanya. Nah, perlindungannya dibentuk dalam suatu dokumen kecil yang bernama Kode Etik Psikologi. Nah, buku kode etiknya juga murah. Dan saya juga mengharapkan teman-teman semua punya gitu ya. Jadi jangan merasa terbebani. Teman-teman boleh memiliki buku tadi ya ada DSM, BPDGJ dan buku kode etik itu sebagai landasan teman-teman untuk memasuki lebih mendalam untuk ilmu psikologi. Karena nanti kita akan setiap tingkah laku kita, setiap apa yang kita lakukan itu akan ditata oleh etika. Dan mohon maaf, etika ini tidak hanya diterapkan ketika teman-teman berprofesi sebagai psikolog, tapi ketika teman-teman memilih gitu ya, memilih untuk mengkaji ilmu psikologi, memilih untuk berada dalam bawah naungan psikologi, maka etika ini sebaiknya diterapkan dalam setiap proses dan kehidupan yang kita jalani. Oke, balik lagi ke sini. Jadi etika penelitian dan etika penelitian pemeriksaan psikologi yang dia memiliki metode-metode observasi dan wawancara, ini ada 7 pasal yang menaungi karena memang akan berkaitan langsung dengan proses pelaksanaannya, proses pelaporannya, dan seterusnya. Yang pertama adalah informed consent. Bagi yang belum pernah tahu apa itu informed consent itu merupakan suatu bentuk apa ya namanya? Suatu bentuk proses gitu ya, proses kita untuk meminta persetujuan dari para klien atau subjek yang sedang kita teliti atau klien yang menjadi atau klien yang akan kita tangani permasalahannya. Nah, informed consent itu berupa dokumen teman-teman persetujuan. Jadi di dalamnya ada identitas, ada biodata, kemudian juga ada yang berkaitan dengan pasal-pasal ya seperti
apa haknya, apa tanggung jawabnya, kewajibannya apa yang tidak boleh, apa yang boleh, dan apa yang dilarang, apa sanksinya bagaimana, dan nanti di bagian akhir ini akan bertanda tangan. Boleh menggunakan materai, boleh juga tidak, opsional. Tapi jika ingin lebih aman, ya ada materai. Fungsinya apa, Pak? Untuk melindungi. Siapa yang dilindungi? Teman-teman semua, kita semua yang dilindungi. Karena dengan kita menggunakan informed consent, kita akan tahu batasan yang terjadi, batasan yang ada antara kita dengan klien atau subjek kita. Dan subjek atau klien juga tahu batasan apa yang perlu untuk dijaga, sama-sama dijaga. Karena kita bekerja di area yang dalam tanda kutip ini penuh dengan kerapuhan gitu ya. Klien-klien dengan mungkin kondisi mental, psikologis yang mungkin sedang rapuh dan butuh untuk dikuatkan. Kemudian butuh mungkin juga untuk diberikan arahan. Nah, ini semua teman-teman harus bisa memberikan semacam barrier, semacam penghalang agar perilaku-perilaku tersebut yang mungkin nanti mengarah kepada tindakan-tindakan yang melanggar kode etik tidak terjadi. Karena kalau sampai terjadi pun itu akan memiliki dampak jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Tergantung dari jenis pelanggaran. Semakin pelanggarannya itu bersifat merugikan, baik itu merugikan pribadi, klien, subjek, dan juga organisasi psikologi HIMSI dalam hal ini dan juga profesi kita, maka akan semakin besar juga konsekuensinya. Bahkan dalam konteks ini pelanggarannya bisa juga nanti memiliki dampak hukum. Jadi kita perlu berhati-hati. Ini di informed consent. Nah, lalu yang berikutnya di pasal 50 adalah berkaitan dengan pengelabuan dan manipulasi data. Ini juga sangat tidak diperkenankan ya, karena pengelabuan, manipulasi ini bentuk pelanggaran tidak hanya etika, tapi juga kaidah-kaidah ilmiah itu juga ada etika ilmiah begitu. Ini sangat mencederai begitu ya, karena ketika ada pengelabuan, manipulasi sehingga menyebabkan baik itu apa sih namanya paper kita atau mungkin artikel kita atau mungkin output dari penelitian itu berarti nggak benar, kita memanipulasinya. Dan entah misalkan nanti penelitian kita mungkin digunakan oleh orang yang lain, mereka akan menggunakan penelitian yang artikelnya isinya dimanipulasi. Ini kan berbahaya karena bisa menjadi bumerang bagi banyak orang begitu ya. Tidak hanya bagi pengguna artikelnya, tapi buat penulisnya, buat yang menjadi pembimbing penulisnya, buat lembaga yang membantu penulisannya, dan juga mungkin lembaga ketika yang misalnya sedang kuliah, itu juga berbahaya. Jadi jangan sampai ada manipulasi. Lalu penjelasan singkat atau debriefing. Nah, minggu lalu saya akan menugaskan teman-teman semua untuk mengobservasi tanpa perlu melakukan semacam briefing kepada yang diobservasi. Pokoknya observasi aja, amati, catat, diamati, dicatat. Udah apapun yang teman-teman lihat dan itu perilaku yang khas, amati dan catat. Itu yang saya tugaskan minggu lalu. Nah, namun karena kita sudah mulai memasuki perkuliahan, semakin bertingkat begitu ya tingkat kesulitannya. Nah, di tahapan kali ini saya akan menjelaskan bahwa ketika teman-teman semua mengambil data di lapangan, ada baiknya ada debriefing terlebih dahulu, penjelasan singkat terlebih dahulu gitu ya. Bahwa teman-teman di sana sedang meneliti atau mungkin sedang mengobservasi atau mungkin sedang ingin mewawancara tentang topik tertentu, itu disampaikan. Nah, jika memang khawatir kalau saya sampaikan Pak nanti khawatirnya perilaku yang ingin saya observasi nggak muncul, maka cukup kita izin saja bahwa saya mohon izin untuk dapat diperkenankan melakukan penelitian.